Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar. Jumpa lagi dengan saya Nur Amanah. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi biologi tentang sistem pernapasan. Sahabat belajar tahu nggak sih apa pengertian dari sistem pernapasan? Jadi, sistem pernapasan merupakan suatu sistem yang mana manusia itu akan menarik oksigen dari rongga hidung ke dalam paru-paru dan kemudian mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Dan juga, sahabat belajar tahu nggak sih apa organ-organ yang bekerja dalam sistem pernapasan? Jadi, organ-organ yang bekerja dalam sistem pernapasan itu yang pertama ada rongga hidung, ada paring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan juga alveolus. Jadi, kita hari ini akan membahas mengenai pengertian dari sistem pernapasan dan juga organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Nah, jadi yang pertama di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari pernapasan. Jadi, sistem pernapasan atau disebut juga dengan sistem respirasi merupakan sistem organ yang berperan dalam proses pertukaran gas. Yang mana sistem ini berperannya itu sangat penting dalam menunjang kelangsungan hidup pada manusia. Jadi, sistem pernapasan ini merupakan sistem yang paling penting dalam kehidupan manusia, di mana sistem pernapasan tadi kan merupakan suatu sistem yang sebagai pertukaran gas, di mana yang pertama itu oksigen masuk ke rongga hidung atau ke hidung menuju ke bagian paru-paru. Kemudian paru-paru itu akan mengeluarkan gas dalam bentuk karbon dioksida menuju ke rongga hidung. Jadi yang kedua, kita akan membahas mengenai organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama di sini ada rongga hidung. Nah, rongga hidung ini merupakan tempat pertama kali udara tuh masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, di mana rongga hidung ini terdapat kayak seperti rambut-rambut dan selaput-selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel. Dan kemudian rongga hidung ini juga berfungsi untuk menghangatkan, melembabkan dan juga menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kedua ini ada paring. Nah, paring ini terdapat di bagian belakang rongga hidung, merupakan persimpangan antara saluran makanan dan juga saluran pernapasan. Nah, fungsi utama dari paring ini adalah untuk menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk, juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan oleh manusia. Dan juga faring ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu esofagus dan juga orofa. Nah, selanjutnya ini ada laring. Nah, laring ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari paring ke trakea. Nah, jadi selanjutnya ini organ trakea. Jadi terletak di depan kerongkongan, itu berbentuk pipa, bagian dalamnya licin, dilapisi oleh selaput-selaput lendir. Nah, lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah tersusun atas otot polos dan cincin tulang rawan. Dan kemudian lapisan yang terdalam dari atas organ ini merupakan jaringan epitel yang bersilia yang menghasilkan banyak seperti lendir, di mana lendir itu memiliki fungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam paru-paru bersama dengan udara pernapasan tadi. Jadi trakea ini merupakan organ yang menyambungkan antara paring dengan bronkus. Jadi trakea ini bentuknya itu seperti kayak pipa dan juga nanti ada mengalami percabangan. Ya, selanjutnya mengenai organ bronkus. Jadi bronkus merupakan percabangan atau cabang batang daripada tenggorokan. Jadi bagian yang berhubungan dengan trakea dan paru-paru. Jadi bronkus ini merupakan suatu kayak percabangan kayak gitu. Nah, yang mana dia itu akan
menghubungkan antara trakea dan juga paru-paru. Jadi bronkus ini terdapat di paru-paru sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Jadi dinding bronkus itu terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, jaringan polos, dan juga jaringan epitel, seperti pada trakea tadi. Nah, perbedaannya yaitu dinding trakea itu jauh lebih tebal daripada bronkus ini, dan juga cincin tulang rawannya pada bronkus itu tidak kayak berbentuk seperti lingkaran yang sempurna seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada organ bronchioles. Nah, bronchioles merupakan percabangan kecil daripada bronkus tadi. Nah, pada bronchioles ini tidak terdapat cincin tulang rawan. Sel-sel epitel yang bersilia pada bronchioles ini berubah menjadi sisik epitel, dan kemudian bronchioles ini akan berakhir pada alveolus. Yang selanjutnya organ alveolus dan juga paru-paru. Jadi paru-paru itu berjumlah sepasang pada manusia, di mana paru-paru itu terletak di bagian sebelah kanan dan juga di bagian sebelah kiri. Nah, setiap paru-paru dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Nah, di mana di dalam paru-paru ini itu terdapat sebuah kantung udara, di mana disitulah tempat terjadinya pertukaran gas yang disebut dengan alveolus. Nah, di permukaan alveolus itu dilingkupi oleh kapiler darah sehingga memungkinkan terjadinya difusi gas. Ya, sudah selesai penjelasan dari saya. Apakah sahabat belajar sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Iya, saya akhiri ya perjumpaan kita pada hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat belajar.